Sejarah ST12 tuh yang benar tuh begini. Tanpa memikirkan kita dicuekin gimana mana. Salah bang. Kenyamanan. Oke, ketemu lagi di Kepot karena musik podcast. Buset, udah lama banget nih udah ketemu. Sekarang ada bintang tamu, teman lama yang kemarin katanya pengen curhat. Pepeng Setia Band. Apa kabar, Jin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Pandemi aman? Aman. Manggung aman? Oh, manggung apalagi nganggur. Gimana? Kemarin tuh datang Pepeng nih. Cin, kita bikin podcast yuk. Ayo. Apa? Gua mau ngelurusin sejarah nih katanya. Sejarah apa? Sejarah apa? Oke, bahas sekarang. Kita bahas sekarang. Sejarah apa tuh, Pak? Apa ceritanya gimana sih? Sebenarnya pengen meluruskan sejarah aja. Oke. Sejarah perjalanan dari ST12, Jin. Sampai ke Setia Band. Itu aja sih. Oke. Soalnya aku juga tahu dari ada konten lah, ada salah satu konten aku juga tahu dari si Geboy atau siapalah, pokoknya ada yang ngomong lah pokoknya. Itu ada konten gitu tentang kalian katanya gitu kan. Tentang Makanya pengen Band. Tentang ya dari zaman ST12 gitu kan. Gitu. Kontennya konten di situ ada Pepep gitu kan di situ. Oh, konten itu Pepep bercerita di sana. Bercerita di tentang- situ. Cuma ada yang perlu diluruskan. ada yang perlu diluruskan. Ada yang perlu diluruskan. Tahu lah pasti. Oke. Kita coba dulu. Oke. Bagian mana nih yang paling perlu kita yang mau diluruskan nih istilahnya tuh? Yang diluruskan sih pengen dari sejarah ST12. Sejarah ST12, oke. Biar sejarahnya benar dan lurus. Oke. Nah, jadi begini. Sejarah ST12 tuh yang benar tuh begini. Jadi katanya Charlie di audisi. Oh, oke. Itu salah itu. Bukan begitu. Sebenarnya sejarah ST12 tuh begini. Terbentuknya ST12 ya? Sampai terbentuknya ST12 tuh begini. Udah lama nggak ketemu Charlie. Oke. Kebetulan aku kan banyak di stasiun lah ya, dulu tuh kan. Nah, tiba-tiba datang Charlie. Gitu kan. Di situ kalau nggak salah Pepep tuh ngomong Charlie di audisi, terus sebenarnya yang jadi audisi vokalis ST12 tuh namanya Ivan ya, kalau nggak salah gitu kan. Nanti kita bisa recheck nih atau enggak nanti Coba takutnya salah gitu, tapi nanti diputar aja di sini kalau seandainya. gitu kan. Awalnya sih ST12 itu sebenarnya ngebangun cuma 2 orang. Aku dan almarhum Iman Lochnes. Awalnya itu, sehingga akhirnya kita coba buka audisi waktu itu, dapatlah Charlie. Itu awalnya. Justru bukan Charlie. Lewat audisi. Iya, justru. Jadi gini, ada satu orang namanya Ivan. Itu salah gitu kan sebenarnya. Nah, Charlie itu mau diusir dari kosannya. Oke. Karena dia juga butuh makan kan, dia ngerantau di Bandung. Kan kebetulan udah pacaran juga sama Regina. Oke. Itu kan harus makan apa segala macam. Nah, datanglah Charlie. Pas datang, bantuin gua dong. Gua ini mau diusir nih dari kosan. Oke. Ini gua ada lagu tapi mau dibeli sama Kang Fatur Java Jive. Oh, Cin. Nah, ada lagu namanya ATSL yang aku sama Jalan Terbaik. Oke, nanti kalau udah jadi kita bagi 2 aja. Yang penting gua bisa kebayar kosan, gua bisa makan. Gitu Itu kan. bilangnya ke Ke Apa? kita. Di itu ada almarhum, ada Iman, ada segala macam, ada Pepeng, ada Pepep juga. Ya udah. Pepep. Masuk studio kan kebetulan ada studio recording. Nah, dikerjain lah ceritanya itu. Lagu itu, 2 lagu itu. project aja sebetulnya. Project. Tadinya project mau bantu Charlie. Ya, oke. Gitu kan, karena dia nggak kebayar kosannya. Nah, setelah kita bikin, lagi proses bikin, tiba-tiba papahnya almarhum Pepep ya, papa masuk ke studio. Ini lagu bagus banget, Li, katanya gitu kan ke kita juga. Ini bagus, kok Melayu nih, bagus nih. Gitu. Udah bikin aja, enggak Om. Ini lagu mau dijual gitu kan. Udah ada mau dijual sama Udah ada yang mau ngambil. Ada yang mau ngambil. Gitu kan buat bayar kosan. Ya udah dibayar. Akhirnya kan dibayarin sama papanya Oke. Pepep kan saat itu. Udah bikin aja. Sekarang bikin aja lagu
akhirnya bikinlah 12 lagu. Oh, jadi Jadi oke. album. Jadi album. Gitu. Itu kan bener itu dibiayain sama papahnya Pepe. Oke. Ah. Gitu. Jadi kalau bicara Charlie di audisi itu Nggak salah begitu, nggak Gitu begitu. kan. Oke. Jadi aku di sini bukan pengen gimana, cuman pengen ngelurusin Lurusin. sejarah aja. Ya. Jadi sejarah yang sebenarnya tuh begitu. Gitu. Siap. Jadi setelah itu jadilah ST12. Jadilah ST12 gitu dengan titel album Jalan Terbaik. Jalan terbaik. Gitu. Itu masih berempat ya. Masih berempat sama Sebelumnya berarti Pepeng sama Pepep sama Iman udah bikin band dulu? Belum bikin band. Karena itu bener ST12 tuh karena band yang tadinya nggak tahu tiba-tiba kebentuk jadi ST12. Gara-gara project ini. Karena project buat bayar kosan Charlie. Itu. Berat. Gitu Itu. kurang lebih. Jadi sejarahnya begitu. Oke, akhirnya terbentuk ST12. Rilis lah itu. Rilis. Titip Gitu edar kan. ya? Di saat rilis album kita promo album Iman meninggal. Iman meninggal. Gitu. Oke. Dan akhirnya kita di single yang apa tuh yang Aku masih sayang. Aku masih sayang sama Rasa yang tertinggal mulai naik di bajakan. Oke. Gitu. Sampai Trinity tertarik. Jadi tertarik. Oke. Itu satu hal itu. Udah Satu hal. beres itu. Itu beres itu kan. Dilurusin itu kan Ya. makanya. Sampai itu berjalan lah. ST12, Sampai kontrak ke Trinity akhirnya. ST12 dikontrak di Trinity. Sampai Trinity. Terus terbentuk album kedua. Album kedua, titel album Puspa. Album Puspa. Itu ada cerita nggak? Ada, perlu Ada diceritain? cerita. Nah. Nah, ada lagi nih tentang aransemen, Cin. Oke. Oke. Tentang aransemen masih di album mungkin ya. Jadi katanya aransemen tuh Bahwa ST12 tuh musik direkturnya cenderung Pepep dari album 1, 2, 3. Orang nggak banyak tahu. berarti aku di situ ngapain? Jadi pemain gitar loh. Hah? Pemain gitar Ya nggak doang. tahu makanya apakah diborong apa gimana gitu kan. Jadi ceritanya gimana? Jadi selama aransemen tuh Pepep yang aransemen. Sedang sama Kang Iman katanya kan. Kang Iman kan hanya di album pertama almarhum tuh kan. Kesininya siapa yang aransemen? Sampai orang-orang ngikutin tenene nonet tenene terus itu siapa yang aransemen? Bingung makanya di sini aku mau ngelurusin itu. Ya. Itu bukan apa-apa, biar orang juga tahu gitu kan. Biar nggak berkelanjutan lah terus ngapain sih? Harus dibahas-bahas tentu kan. Itu juga jangan jadi dosa juga, Cin, gitu kan. Di sini aku bukan pengen ribut apa segala macem, enggak. Cuman pengen ngelurusin aja sejarah ST12 tuh biar benar gitu. Oke. Karena ST12 itu sejarah. ST12 tuh band pelopor di Indonesia Melayu tuh Melayu, pop Melayu. ST12. Oke, jadi kalau merujuk ke sana berarti proses aransemen dilakukan seperti apa? Berbarengan atau yang pasti ya berbarengan. Berbarengan. Gitu kan di situ kan ada yang kalau di album Puspa masih ada Indra yang sekarang di ST12. Ya. Itu di album Puspa tuh ada sonang. Indra sama Buce. Oh, yang Gipsy isinya. Ken ya, Joker kan dulu Ya, kan ya, ada sama Buce di album Puspa tuh gitu. Ya. Jadi proses masuk studionya ngaransemen berbarengan. Berbarengan gitu kan. Tidak ada sini yang lebih vokal, sini yang lebih vokal, nggak begitu Iya, juga. iya. Oke. Yang selalu jadi pertanyaan orang, kenapa sih bubar? Kan? Kalau gue bilang sih nggak bubar kan, karena ST12 sampai sekarang tetap ada. Tapi dibilang Charlie sama Pepe mengundurkan diri. Nah, ST12 kan itu bukan bubar. Ya, emang bukan ST12 bubar. tuh Charlie sama aku mengundurkan diri. Mengundurkan diri, oke. Gitu kan. Terus sampai istilahnya sampai dengar-dengar katanya sampai kru juga di ini salah. Itu salah juga. Oke. Nah, aku mundur sama Charlie dari ST12 sampai ke anak-anak kru nggak pernah ayo ikut. Malahan anak-anak kru ada di sini. Ya. Mau dipanggil? Boleh, nanti kita panggil ya. Ah. Tapi sebelum itu, Gitu kan. Biar jelas gitu anak-anak kru. kenapa bubar? Kenapa Charlie sama Pepeng memutuskan untuk mengundurkan diri? Ada ceritanya nggak tuh? Ceritanya ya mungkin ya karena kan dalam pekerjaan tuh kan apalagi band lah ya. Band tuh kan udah kayak
keluarga, Cin. Ya, ya. Bener Ya. nggak? Mau dibawa kemana sih ini band ini tuh? Gitu kan, kalau tidak ada kenangan gitu kan. Terus udah nggak sejalan, terus udah nggak klop gitu kan. Akhirnya ya kita mundur. Nah, Gitu. Dan di saat mundur pun itu kan kontrak lagi padat-padatnya, Cin. Band yang bener-bener lagi di atas. ya, Pecah. ya. Oke. Gitu kan. Sedangkan itu tour lagi padat-padatnya kontrak. Kita kan harus tanggap. Nah, Kita sampai mundur, kita sampai ke sponsor. Lah, ST12 dong yang harus ngelanjutin, bukan kita karena kita keluar. Gitu. Kata sponsor, nggak bisa, Mas. Kalau bisa Kang Charlie sama Kang Pepeng lah yang ngurus. Akhirnya kita terusin dalam setahun itu kita terusin tour, beresin kontrak dengan nama bukan ST12 kan? ya. Dan Namanya belum ada setia juga. jadi namanya Charlie Pepeng and Friend. Ya, Itu ngelanjutin tour itu ya. Untuk ngelanjutin tour gitu. Ya. Hanya meluruskan sejarah. Ada yang perlu diluruskan juga nggak masalah itu, Peng? Dari video yang tadi Pepeng cerita, masalah kebubarannya ini ada. Oh, ada Pepep tuh kalau nggak salah ada ngomong Charlie syndrome ya. Tapi ada orang yang memang kaget gitu, yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapa sekarang bisa beli apa-apa. Jadi itu mah faktor apa ya? Kalau mungkin ada salah satunya dibilang sindrom kali mungkin ya. Nah, itu yang bisa dibilang sindrom. Charlie syndrome Sindrom star. Sindrom Oke. star, banyak duit lah apa-apa yang namanya ya udah rezeki lah. Ya, Bener oke. nggak? Ya. Gitu kan? Bukan masalah itu sebenarnya. Karena kan udah sebenarnya permasalahannya hanya kita luruskan sejarahnya ya. Oke. Bener ini kan sejarah. Gitu kan? Karena ya itu balik lagi, Cin. Karena nggak kerja udah nggak nyaman. Oke. Dalam segi pekerjaan, Proses udah nggak- bekerjanya. proses pekerjaan sampai katanya akhirnya Pep minta break. Oh, si Pepe minta break. Minta break katanya. Udah gitu kan. Karena udah bener-bener katanya tur udah pada gitu kan. Itu kan udah rezeki sebenarnya kan. Itu kan kayak gitu kan. Udah. Maksudnya udah tuntutan sebenarnya kan itu kan. Terus Konsekuensi kalau seandainya udah kita- gitu kalau kan seandainya katanya dia kita- udah nggak nyaman akhirnya katanya gitu kan dalam setahun dia kan ngumpulin anak-anak kru gitu kan ngomongnya gitu kan nyerahin anak-anak kru gitu kan Setelah bubar, setelah setelah mengundurkan diri. silahkan katakan itu salah Nggak begitu. nggak begitu gitu. Ya. Yang benarnya seperti apa? Yang benernya seperti apa ya mendingan nanti anak-anak krunya ditanya mendingan langsung gitu kan lebih bagus gitu. Yang biar jelas soalnya ini kan sejarah Ya. gitu kan harus diluruskan, Cin. Ngawur soalnya udah ngawur gitu udah kemana-mana gitu kan. Wani diriungkeun pokoknya sok yuk. Ya. Jadi yang jelas ini bukan menyerang atau apa-apa. Video ini bagi kita karena ada permintaan juga, karena ini berkaitan dengan perjalanan sejarah, bahwasanya ada hal yang perlu dibenarkan, diluruskan lah, diluruskan mengenai bagaimana perjalanan ST12 ke Setia Band. Oke, Betul. kita lanjutin. Jadi habis itu bubar, Pepe Bukan bubar, jangan ngomong bubar. Pepe Mundur. mengundurkan diri Mundur. sama Charlie. Ya. Nah, terus karena kontrak itu karena apa namanya panggung untuk manggung kontraknya Kontrak kan tetap tetap berjalan kan, gitu tapi kan. ST12 sudah tidak sama dirimu lagi sama Charlie, akhirnya itu dirubah namanya menjadi Pepeng Karena harus menyelesaikan kontraktur itu. Ya. Akhirnya dirubah dirubah. namanya jadi Charlie Pepeng and Friend. belum ada Setia Band. Belum ada Setia Band. Dan pada saat itu sebetulnya lagi menyiapkan album Lagi selanjutnya. menyiapkan buat album ST12 sebenarnya selanjutnya, itu tuh udah sebetulnya siap ya. album ST12 tuh. Oke. Gitu kan. Charlie dan Charlie Pepeng and Friend itu personilnya seperti apa tuh? Nah, ya personilnya sebenarnya jangan personil, semua tim. Semua tim tuh ya dari ST12 semua sampai detik ini itu Kecuali Pepep. kecuali PP. Abis itu Berjalan sampai terbentuknya udah selesai kontrak. selesai kontrak. Nah, dari situ kita kan break dulu nih. Nyiapin buat ini nama band apa nih? Oke, ya. Gitu kan? Nah, Sampai Charlie tuh ini nama band apa nih gitu kan? Sampai bingung kan. Kita harus keluar album.
Entah itu mau nanti diterima, kan itu kan lagi bener-bener anak Ya. setiaku tuh gimana gitu dulu tuh kan Bismillah aja gitu Lebih kan. sip-sipnya itu ya. Akhirnya keidean lah namanya jadi Setia. Oke. gitu. Jadi setia dan turnya pun lebih padat dari ST12 Setelah sampai itu setia, sekarang. sekarang. Sekarang kan karena Covid. gitu. 63 titik diundur. Diundur gitu. Tadi dibilangin bahwasanya waktu tour itu, waktu Charlie Pepeng and Friend itu, sebetulnya album Setia untuk ST12 ya album. Udah ready. Udah ready. Udah dikemas. Ada prosesnya nggak? Nah, ada itu kan perlu itu diceritain? album namanya Pangeran Pangeran Cinta. Cinta kan. Album keempat udah mulai Charlie. Pep cuma sekedar tag drum aja. Di album Pangeran Cinta itu tuh Pepek nggak ada isi drum. Nggak ada tag drum di situ. Oke. Di album. Terus MD ya, musik director. Saya director. Katanya album ke-1, album kedua, album ketiga dia MD-nya. Bahwa ST12 tuh musik direkturnya cenderung Pep dari album 1, 2, 3. Orang nggak banyak tahu. Itu salah. Aku cuma pengen ngelurusin sejarahnya juga. Di situ musik directornya tuh almarhum Mas Krishna Sakerhead. Oh, Mas Krishna, Langsung diutus oke. dari Trinity. Yang menjadi MD. MD. untuk album. Jadi- Oke. Kedua ketiga lah berarti ya. Album Ketika udah masuk Puspa lah berarti. album Puspa Repackage sampai ya itu Pangeran. Aku terjatuh. Ya, yang aku terjatuh itu. Aku terjatuh. Heeh. Yang aku padamu. Jadi nggak ada yang namanya musik director itu Pepek nggak ada. Musik director Mas Krishna. Mas Krishna almarhum Sakerhead. Oke. Gitu. Menurut dirimu, Charlie itu bikin lagu seperti apa sih? Nah, oke. Kan Ada yang kalau perlu nggak salah ada pembicaraan Charlie itu diarahin jadi Melayu. Oke. Oke. Ya. Padahal Charlie itu emang jenius dia tuh. Padahal dia tuh basicnya tuh jazz. Ya sekarang mau diarahin gimana? Atau dia yang penciptanya? Oke. Bener nggak? Ya. Bener nggak? Dia yang penciptanya kok, dia yang nyanyiinnya. Jadi Ya, sebetulnya aku sungguh masih sayang padamu. Kan dia yang bikin lagunya juga. dan tidak diarahkan bernyanyi seperti itu. Dan tidak diarahkan nyanyi seperti itu. Oh, oke. Gitu. Karena kan namanya ST12 ya balik lagi ke album pertama, Cil. Ya. Karena ST12 tuh mengalir begitu saja. Band yang tadinya nggak ada, gua aja berpikir ini di Karena zaman project awalnya iya ya. di zaman itu sama lah, gua gembel, nggak punya apa-apa, gua Ya, nggak punya apa-apa, gitu kan, gitu. Oke, Charlie katanya, oke lah, udah lebih parah lagi lah kalau Charlie lah kan, tapi dia kan jenius loh dia tuh, Ya. gitu. Dan dia yang penciptakan lagu. Iya, kalau dia diarahkan jadi Melayu, salah. Nggak begitu. Nggak Ceritanya begitu. nggak begitu. Karena dia yang bikin lagunya. Karena dia yang bikin lagunya, gitu kan. Mau diarahin gimana? Kita kan sebagai aransemen gitu kan. Dan lagunya udah ada duluan. Nah, ya, malahan kan Kang Iman almarhum juga, gitu kan. Oh, Li. Bisa nih, Gitu. Cuman kayak gini. ini kita karakter kita tuh ini ternyata. Oh. Cuman gitu, emang itu benar. Berarti kita di sini karakternya. Kalau itu benar. Dan alhamdulillah emang Benar kejadian Alhamdulillah. gitu. Jadi ceritanya itu sejarah yang sebetulnya. Ya. Gitu. Jadi karena ada lagunya lah sebetulnya yang membuat ini jadi Melayu. Jadi Melayu dan menjadi band pelopor Melayu. Tadi waktu setelah dirimu sama Charlie mengundurkan diri tuh, terus tadi dibilangin di dalam video itu katanya si anak-anak kru juga disuruh untuk ngikut ke kalian. Ceritanya seperti apa sih? Nah, ceritanya begini, biar lebih jelas dan sejarahnya bener, Cin ya. Oke. Kebetulan kan ini anak-anak kru nih lagi ngumpul. Gimana kalau anak-anak kru suruh ngumpul juga? Biar jelas. Itu kan biar sejarahnya sok. Sini. Biar, Oke, Roy. Aman, biar Roy. sejarahnya juga jelas. Gitu. Mana. Sini mumpung pada ngumpul. Yuk, semua mana? Pen, sini Pen. Sini, Su. Sini, biar ngumpul. Semua, Su. Sini. Sini ngumpul. Masuk semua nggak?
Sok. Nah, Ini ada apa sih? ini kan Tapi sebelumnya buat teman-teman, ini bukan settingan atau apa-apa ya. Biar enak nih. biar enak nih, biar enak nih. Ini adalah tempat, ini karena musik adalah salah base camp dari Setia Band. Jadi kita ngumpul ya, kalau lagi nggak ada kerjaan ya ngumpulnya di sini setiap hari. Gitu. Oke. Gitu. Nah, sekarang gua mau nanya sama kalian. Kenalin dong, ini siapa Nah, nih? kenalin dulu. Iya. Pen, lu sebagai apa sih di Setia Band, Pen? Aku sih di manajemen sih ya. Eh, Waktu di SC12 sebagai apa? asisten Personal, Adit lah ya, iya, asisten personal, Adit ya. asisten Oke, Adit oke, gitu oke. ya. Oh, bisa juga room manager juga bisa gitu lah. Ngerangkap lah sama-sama sama Sadi. Nih dia siapa, Boy? Struktur. Ini lebih ke asisten. Asisten Pospeng. Oke. Ini Su. Security. Dia Bersihin panggung. kru bass. Angga spesialis akustik dan backing vokal kalau kita lagi manggung. Ini asisten saya juga, kru juga di gitar. Tadi masih ada lagi. G-Boy, saksi hidup sejarah ST12 juga. Sebenarnya ada satu lagi Denny harusnya Denny, ada. Denny. Cuman Denny nggak Denny sama Rika di sini. Ada Niko, sebenarnya ada Niko juga. Itu resign ya. Cuman Niko kan udah nggak udah. Dan ada edisional, ada Levi, ada Kewoy yang Kewoy dari awal. nol, malahan Kewoy itu nol. dari nol. Dari gitu nol. kan. Terus edisional gitar itu ada Iwek gitu ada kan. Iwek, udah berapa kali ganti. Nah, sekarang lebih Timnya semua berapa orang? timnya 20 kita. Kadang-kadang 19, kadang-kadang 20. Itu masuk asisten. Ya. Iya. jadi kalau bicara ST12 ya Setia Band ya. Sama aja. Bukan-bukannya itu. Sebenarnya SC12 tuh ya setiap band minus one. Gitu. Karena yang bikin lagunya juga Charlie, masalahnya gitu Iya. kan. Nih, Cin, kalau aku gitu kan. Kejadian nih. Nanti dibahas ini nanti. Kejadian ada kemarin mendingan nantilah itu malah. Nanti ada deh pokoknya itu. Mending ada pokoknya itu segmen itu nanti ada. Nah, ini Pen. Iya. Boy, Ngumpul. ya, kumpul kalian. Kemarin tuh ada statement katanya Pepeng sama Charlie tuh ngabaikan kalian. Gitu kan? Ada gitu kalau nggak salah itu. Gitu kan? Terus nah, gue mau nanya sekarang. Proses kalian sampai ke Setia Band tuh Seperti apa? seperti apa sih? Gue pengen jujur, kalian harus jujur nih di sini, biar sejarahnya lurus. Iya. Ya tuh. Ini hati sih ya, bicara hati bukan bicara apa ya, rasa memposisikan diri supaya kita tuh lebih nyaman. Emang pengen nyaman lah gitu ya. Artinya kalau dibilang prosesnya itu kalau bilang diabaikan tuh saya rasa nggak diabaikan ya. Nggak diabaikan karena dari SC12 pun selama mereka bertiga pun secara pribadi saja tidak merasa diabaikan, tidak merasa diabaikan. Ya waktu Charlie mengundurkan diri juga sangat disayangkan juga. Maksudnya berpikirnya sepihak, coba pikirkan orang lain. Jadi poin itu nggak ada gitu. Berarti dari isi hati lo. Iya, rasa nyaman aja. Oke. Maka saya bilang tadi ada poin A, ada pilihan A, ada B, ya kan? A ada Pepe sama Charlie, B itu ada Pepe. Saya pilih Gitu A. kan? Berarti sejarahnya udah gini. Berarti sejarahnya lurus nih. Lurus. Oke, sip. Iya. Lu, Kiel. Kalau menurut saya sih yang katanya sebelah dibilang diabaikan itu salah besar. Oke. Nggak ada yang, kalau menurut saya mereka berdua itu luar biasa baik sama kita ya kan, benar nggak? Iya, Hah? enggak. Terus untuk ajakan itu sebenarnya tidak ada ajakan karena kemauan kita sendiri untuk mengikuti mereka berdua kan, Pepeng sama Charlie. Karena kita tahu apa yang bilang Pendi itu, kita cari itu kenyamanan. Itu kenyamanan nomor satu. Kenyamanan. Oke, Su. Kenapa, Pak? Nih si Su yang benar-benar jarang ngomong nih ya, Cin ya. Dia, gitu kan? Gitu. Enggak. Mereka berdua ya dari segi baik ya, emang baik semua. Pepep juga baik, Charlie, Pepeng baik banget.
Kalau masalah yang disebutin tadi, Apepeng, Charlie, seingat saya emang pernah ada juga ngomong ke produksi ya, bahwasanya mungkin ST12 break bakal gitu kan. break gitu kan, iya. Menurut saya nggak benar kalau Pepep bikin statement bahwa Pepep ngumpulin anak-anak untuk ikut ke Charlie Pepeng ya. Karena memang sebelumnya Charlie sama Pepeng juga memang udah ngomong dulu sama produksi kan, bahwasanya mereka pengen keluar, pengen resign dari ST12, dan karena mereka memikirkan anak-anak lah, mereka ngajak ke produksi kan. Ada paksaan. Walaupun tidak ada paksaan, kalian boleh mau ikut ke kita welcome, mau ikut ke Pepep juga silakan. Tapi alhamdulillah ya kita semua sejalan ya. Jangan nyusuk. Kan ini yang bicara kan? Hati yang bicara kan? Lurus Iya, sejarah. ngomong apa adanya kan. Iya. Iya, oke. Angga nih, enggak harus ngomong enggak. Ya kalau dibilang Charlie sama Pepeng mengabaikan sih memang salah besar banget, maksudnya salah banget, enggak, kenyataannya enggak kayak gitu, malah jujur aja sebaliknya lah. Kesana dulu ngomong, biar sejarahnya lurus ga, biar gitu. tahu biar enak gitu. Lu ngomong gini biar naik gaji. Bisa dibilang sebaliknya ya, menurut pengalaman saya pribadi lah. Tadi transfer dulu ya. Iya, lumayan 2 rupiah. Kalau masalah yang dikumpulin, ini nggak pernah kita dikumpulin ya, kayak kita Jangan karena lu sudah cari lu. enggak. Ini kan lu, benar. Enggak, benar. Ini Angga berbicara saudara Charlie juga kan masalahnya. Makanya nih berdasarkan isi hati Angga aja. Kalau masalah yang dikumpulin itu kayaknya kita anak-anak kru juga kita nggak berasa ada yang- dikumpulin ya. Iya, nggak berasa dikumpulin, dan saya misalkan saya sama Gayboy itu nggak ada yang kesepakatan yuk ikut Charlie atau ikut Pepep, itu nggak ada. Jadi ketemu di situ ya ketemu lagi baru semua. Jadi kata hati aja ya. Ya, selain saya saudara dan memang lebih nyaman sama Charlie dan Pepeng gitu aja. Demi Allah. Demi Allah. Demi Allah. Nggak ada paksaan tuh nggak ngomong? Ngomong lu ke depan nggak ada paksaan bilang. Asal ditransfer aja. Bukan ini bukan apa? Garis bawahi dulu. Ini bukan soal nilai, bukan masalah. Ya, bukan soal Langsung bercanda aja itu. Kita cuma pengen rame aja. Kita banyol aja. Bercandanya kita mah transferan gitu ya. Ya suka-suka dong. Gitu. Lu boy. Oke. Ya, woi. Assalamualaikum. Kamu lebih dalam, boy. Kamu Ya. lebih lama. Ini dari awal Gayboy nih. itu pertama ST12, pertama kru tuh Gayboy sama Denny berdua. Jadi lu harus ngewakilin sama Denny juga. Ya. Ada sih satu teman saya namanya Denny, bukan berdua sebenarnya tuh 1,5. 1,5 sebenarnya berdua sama Denny dari dulu nyiapin, pokoknya ST12 tour kemana-mana tuh kita diproduksi cuma berdua gitu. Di setengah kamu ya. Satu kamar sama Denny, itu sejarahnya dulu tuh saya sama Denny. Nah, Denny di bagian drum itu kan khusus Pepep, dia mah kan gitu khusus Pepep. Khusus ya. Kalau saya semua dari vokal, bass, gitar sampai keyboard dulu tuh. Gaji berapa? Saru aja si Denny. Gitu. Tapi sekarang mah sorry. Sorry ya. Itu setiap band ya? Setiap sorry. Setiap band ya? Setiap band. Denny masih di setiap band nggak? Hah? Denny masih di setiap band? Denny masih. Soalnya kan itu anak pungut saya. Gitulah. Ya dari tadi obrolan dari Pepep soal obrolan yang dia tuh Ngumpulin anak-anak sampai dia mau freeze dulu, katanya omongan dia freeze, padahal saya nggak tahu freeze itu apa nggak. Free gitu, nggak freeze gitu lah. Pokoknya berhenti dulu mungkin ya. Semua kru-kru gue kumpulin semua, lu ikut Charlie aja. Kenapa gue pengen stop, gue pengen istirahat dulu setahun. Kasihan kalau lo ikut gue belum ada pendapatan.
kita dikumpulin tuh sebenarnya bukan kumpul, nganterin drum ke rumahnya. Bener. Jujur sumpah demi Allah. Itu sampai bukan anak ketawa. gua. Detailnya gitu, tentang drum. Nganter drum kita gitu Nah, bukan apa. kalau ngomong misalkan Charlie sama Pepeng yang nggak perhatian sama kita gitu, padahal dia tuh sama kita tuh kan lama kayak si Niko gitu ya. Dia manggil Niko aja Riko. Sampai lupa gitu. Kalau di mobil tuh saya tuh turunan pertama Gen 1 dia sama Denny, terus Angga Gen 2 sama Pendi, ketiga Su sama ini. Ada enggak sebelum Su ada almarhum Peri. Oh, almarhum Peri itu. Iya, almarhum almarhum Peri ya. Loh, semoga Peri dicangkeun di alam kuburna. Amin. Peri, amin. Al-Fatihah, Nah, ini ngejurus lagi nih ngobrolnya. Sok we curahin, boy. Curahin, ya. Biar Nah. enak, maksudnya biar sejarahnya Kalau lurus. kata Bang Pepep tuh apa tadi tuh yang kita dicuekin gimana-mana? Salah banget. Saya dari bujangan sama Juragan Pepeng, satu rumah, satu kamar, pokoknya mah sama mandi, harus babarengan. Sama Bos Charlie juga sama suka nganter-nganter gitu. Sampai saya nikahnya mereka datang. Sampai mereka yang ngebiayain bang saya sampai nyewa lapangan di kebun kopi bener dah. Biasa Pak, bebas. Apakah itu yang dibilang ngecuekin bro? Enggak ya? Enggak ya? Datang. Gitu. Dulu yang datang anak-anak semua. Ingat siapa? Yudi ya. Yudi juga ada. Yudi Plus D yang pas nah itu sampai datang. Nah kata saya juragan-juragan dua ini sampai dari pertama saya ikut ke sana dari ST12 pertama sampai ST12 bubar saya masih ada di sini. Bukan bubar. Bukan bubar ya? Mengundurkan diri. Soalnya ya bukan bubar. Bos Mengundurkan Pepeng sama Bos Charlie mengundurkan diri bukan berdua sih. Yang mengundurkan diri 19 orang. Sebenarnya itu kan ST12 itu 20 orang. Yang mengundurkan diri 19 orang ya. Sampai supir-supir ikut. Kalau ikut mah. Gua udah dengar. 24. Ini almarhum Pak Anton si Papi ikut keluar Pak, pertanyaan berat. Asimpur unggul. Berarti Banyak. Berarti ya kita mah tetap orang ST12. Oh, dia gimana tuh? Berarti begitu banyak keluar, begitu banyak mengundurkan diri, gara-gara cari mengundurkan diri, semua ikut mengundurkan diri. Itu gimana ceritanya? Ya ceritanya gitu, bukan ini ya. Ya kenyamanan kayak lagunya Ricky Febian, kenyamanan, kesejahteraan, kesejahteraan, kebersihan, karek ATM, gitu lah gitu. Sampai alhamdulillah bukan apa-apa saya sampai punya anak 2 sekarang, mungkin Angga juga udah nambah lagi semua. Bang Pendi apa-apa rumahnya udah 3, Bang Pendi, Tokil apa Su juga 2 apa 3 ya? anak 2 apa 3? 2 lah Su, sing carekan situ 5. Nah, berarti itu sejarahnya. Sejarah. Yang kita luruskan tuh ya inilah sejarahnya. Sejarah. Ya, masa sih gua harus ngomong sendiri, bener gak Pen? Ya, iyalah. Ini kan mendingan kebetulan kan kalian ngumpul juga gitu kan, jadi biar enak jadi lurus sejarahnya Pen. Iya. Ini kan di luar sana pasti kan nganggap ke kita apa gitu kan, biar lurus, kita bukan apa-apa, biar enak aja gitu, biar enak gitu. Pokoknya Charlie sama Pepe nggak seperti yang diomongkan di channel sebelah lah. Kebalikannya 1000% lah. Soalnya saya saksi hidup. Saya sampai begini, sampai gendut sekarang, sampai sehat Padahal begini. pangkan tengah bahwa gitu. Dulu mah ganteng demi Allah. Ini mah tapi bicara aja gitu. Beda lah gitu. Orang pakai bahala kaset. Sekarang kebanyakan main job. Terus satu lagi tambahin ya. Dari ST12 emang kita turnya banyak gitu. Turnya banyak, kita juga nggak ngeluh nggak apa ya. Isa namanya juga kerja, kita cari nafkah pasti capek lah, semua orang juga pasti capek lah gitu. Cuman ini udah resiko kita ya gitu. Nah, ST12 banyak jobnya. Pas masuk ke Charlie Pepeng itu kan nerusin ST12. Pas ke setiap band lebih banyak. Nah, itu alhamdulillah. Ya Allah, nuhun Gusti, tapi ayo nancan ya. Ini mah masih kopi kita. Ya pokoknya itu alhamdulillah lah. Tapi kalau alhamdulillah. Itu namanya rezeki. Rezeki Ya, lah. rezeki alhamdulillah. Jadi nggak Jadi perlu harus di gimana 4 event satu hari ya. Intinya kita Siap produksi juga.
Meskipun banyak atau apa job itu kita nggak pernah ngeluh, hajar terus jihad. Nah ini yang namanya jihad buat keluarga dan ya. Oke. Gitu, alhamdulillah. Nah Itulah. ini Dais gimana teman saya? Lurus. Jadi ini biar lurus. Ya. Sejarahnya lurus. Ini kan jelas ngumpulin anak-anak itu kan, biar jangan dari gua aja gitu. Jadi itu sekelumit cerita tadi tuh pas pecahnya mengundurkan dirinya Pepeng sama Charlie dari ST12, akhirnya bergulirlah Pepeng, Charlie and Friend, abis itu jadi Setia Band. Kok yang mengundurkan dirinya 19 orang? Oh, 19 orang. Heeh. Oh iya. Oke. Nah, tapi Cin, selanjutnya nih. Kemarin kan sempat reunian tuh. Oh, oke. Nah, itu boleh cerita. begini ceritanya, Cin. Itu tuh kan Reunian terus nggak jadi gitu. Sebenarnya tuh ini diluruskan lagi sejarahnya, oke? Oke. Nah, sebenarnya tuh momen reuni itu tuh setahun sebelumnya Pepep tuh udah nelponin gitu kan. Nelpon Nelpon dirimu. gitu. Peng, yuk kita ngumpul lagi. Oke. Gitu kan. Kita ngumpul lagi yuk gitu kan. Oh ya, Peng. Tapi ST12 kan jalan waktu itu. Ada bandnya tetap adaan. Ya ada mungkin. Oke, gitu ya. kan? Oke. Gitu kan. Malahan vokalisnya juga ada. Vokalisnya juga masih ada gitu kan. Kita ngumpul lagi yuk, kita bareng lagi, kita perbaikin semuanya gitu kan. Oh ya udah Pep, nanti gua obrolin dulu deh sama Charlie. Nah, setelah setahun barulah ada yang project yang ST12 tuh yang jangan marah-marah itu sih. Oke, ya. Kan keluar gitu kan. Nah, setelah itu keluar setelah single yang marah-marah malahan Itu emang rencananya satu single itu. album itu, Cin. Oh, album rencananya. Album itu. Mini album kalau nggak salah. Mini album. Mini album. Nah, keluarlah single yang marah-marah. Jangan marah-marah, Jangan marah-marah gitu kan. Nah, setelah itu malahan kontrak sama MSI. enggak kontraktur lah ya yang sama kontraktur. kita sekarang jalanin itu kan dialihin jadi ke ST12. Oke. Oke. Nah, sebelum berjalan tour itu udah kayaknya kita nggak bisa. Oh. Dari segi kerja ternyata kita masih belum Belum bisa cocok. aku sama Charlie ngobrol Belum klik lah. belum klik ternyata belum bisa kita gitu kan sampai akhirnya ada judulnya kalau nggak salah tuh setelah nggak lanjut lagi ada judul Kepingan Hati apa judulnya Iya, Kepingan Hati. Kepingan yang Hati. dinyanyiin Firman ya Kepingan hati. Nah, Itu setelah Jangan Marah-Marah keluar. nah itu tuh sebenarnya lagu itu tuh bukan begitu Cin. Dan itu lagu mungkin ST12 Pepep yang bikin tuh sebenarnya lagu tuh bukan begitu. Oke. Nah, itu nyerahin ke gua, aransemenin. Gitu kan. Malahan Charlie lagi di Bali kalau nggak salah. Dia lagi di Bali. Ini gua punya ide nih dikasih rapnya jadi begini. Yang lagi di Bali? Charlie. Oh, Charlie, dia ya. sampai voice note ini dinyanyiin sama dia gitu kan. Di gua nih ada ide nih di refnya tuh begini. Ya udah, gua aransemen di situ. Gitu sebenarnya kejadiannya itu. Sehingga seperti Yang sekarang. Gitu nah. Sebenarnya tuh aku yang bongkar juga sebenarnya itu. Aslinya tidak seperti itu lagunya. Aslinya tidak seperti itu. Dan ya intinya sih dalam segi pekerjaan, oke lah dari pertemanan kita ya mungkin ya teman, namanya juga teman. Tapi kan kalau namanya kerja, kalau ternyata masih belum sejalan, masih belum sepaham apa segala macam, ya mendingan jangan dilanjutin lah. Ya, Itulah sampai aku yang ngirim ke Pep, ada Pep pasti tahu. Gitu kan, aku nge-WA dia, Pep, punten, ternyata kita belum bisa dari segi kerjaan, kita belum bisa bareng lagi. Karena benar ya bisa ada pertemanan itu, kita bisa berteman tapi nggak bisa saling bekerja. Nah, itu. Saling bekerja sama. Tapi ada juga orang nggak berteman tapi bekerja samanya justru menghasilkan. Menghasilkan. Malah ada orang yang suami istri harus cerai, ya suami istri harus cerai, tapi usahanya tetap jalan, ya. Tapi ada yang sebaliknya, ya usahanya nggak, ya kayak seperti itulah. Jadi di waktu sekarang ini di tempat ini ya inilah kita lurusin sejarahnya, oke? Kita lurusin sejarahnya, kita nggak mau banyak juga karena kita cuma mau ngelurusin ya ini sejarah yang sebenarnya tuh begini dari 0 sampai sekarang gitu ya.
Oke. Gitu. Jadi Biar enak lah, biar orang-orang juga tahu gitu kan. Kita ngapain sih gitu kan. Harus ngomong kayak begitu. Biar tahu. Anda juga tahu ya. ya, yang jelas buat teman-teman semua ini sangat kalau gue pribadi sih sangat apresiasi dengan hal ini karena apa yang terjadi dalam perjalanan karir seseorang itu pasti banyak hal yang terjadi. Nah, tapi ada berbagai versi tuh versinya. Nah, insya Allah ini versi yang bisa ada hal-hal yang perlu diluruskan dari Pepeng dan teman-teman yang ada di sini mengenai perjalanan ST12 jadi Setia Band. Dan yang pasti udahlah jangan ngomong-ngomong macam-macam lagi ya. Gitu kan, itu juga ngapain gitu. Orang yang seneng ngelihat kita disangkanya kita berantem padahal enggak. Kenapa harus ngomong begitu? Ya. Nggak bagus lah, kita udah tua kok, ngapain juga, bukan lagi anak muda. Kalau gua masih anak muda, gua udah kita masih 35 gitu kan, tahu sendiri lah gua gitu kan, ngapain harus ngomong-ngomong kayak begitu gitu. Jadi, kan nggak bagus juga lah gitu. Untuk selanjutnya harapannya kita saling berkarya aja, saling berkarya aja udah saling gitu. Support satu sama lain, nggak usah harus ngomong gimana gitu kan, jadi orang tahu gitu, orang lain tahu gitu kan. Nyari salah lah, nyari. Jangan gitu Pep, jangan gitu. Udah, pokoknya lu teman gua, lu saudara gua nggak mau jadi jelek sama lu Pep, ya. Pokoknya lu nih, mun aya nanaon ka urang Pep, lu juga tahulah gua, ya. I love you my brother. Jangan ada kata-kata yang jelek itu, jangan. Gitu kan, biar nanti Charlie juga ngomong Pep, ya, oke, gitu. Ya. Oke. Dan ini yang jelas bukan untuk membuka luka lama, bukan begitu ya, karena tadi Pepeng juga bilang ada hal-hal yang perlu diluruskan. Dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua, bahwasanya untuk maju bersama-sama emang butuh kerjasama yang baik, komunikasi yang baik dan koordinasi yang baik, ya. Untuk sementara begitu Cin, curhatnya. Oke. Ada yang perlu disampaikan lagi? Ya, nggak usah sampai ngeblok WA juga ngapain, sampai ngeblok WA Charlie gitu kan, sampai gitu. Nggak usah lah Pep, ngapain? Gitu kan, nggak usah gitu. Ayo gitu kan, kita pasti insya Allah kita kalau dipanjangkan umur, kalau emang kita harus bareng lagi, ngumpul lagi silaturahmi, pasti gitu kan. Oke, teman-teman semuanya. Semoga ini bisa membawa manfaat untuk semuanya. Dan biasa tempatnya khilaf itu adalah manusia. Ya, kita saling memaafkan, saling minta ampun kalau emang ada kesalahan. Dan sampai ketemu lagi di Kepot selanjutnya. Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.